Indonesia. Wah, selamat malam sahabat kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat kakak semuanya, boleh dong komen kabarnya hari ini. Aku penasaran nih sahabat kakak dan di rumahnya lagi ngapain aja nih buat malam ini. Oke, gimana perasaannya sahabat kakak kita ketemu lagi di malam minggu anti gabut nih. Kita bareng-bareng bakal bahas hal menarik nih di pertemuan kali ini. Oke, sahabat kakak. Wah, ternyata semuanya excited banget ya buat pertemuan kita di minggu ini. Aku mau ngucapin selamat malam semuanya sekali lagi dan boleh dong sekali lagi dikasih reaction gimana perasaannya hari ini nih. Oke, sahabat kakak. Wah, semuanya nampak bersuka cita, bahagia. Ini banyak banget love-nya. Thank you. Halo Ujang, apa kabar Ujang? Oke, baik sahabat kakak. Sebelum kita lanjut ke rangkaian acara berikutnya, aku izin sebentar nih sahabat kakak buat mengingatkan beberapa aturan kita selama kegiatan kita berlangsung. Supaya kegiatan hari ini tetap nyaman dan bisa berjalan lancar sampai akhir. Yang pertama nih, sahabat kakak boleh ngecek dulu nama dari akun Zoom masing-masing. Sebelum itu, dinyalain dulu nih kameranya. Pastikan untuk menggunakan virtual background yang sudah di-share kemarin nih. Tapi buat sahabat kakak yang belum punya virtual backgroundnya, boleh banget lihat di chat ini nih, bakal di-share virtual backgroundnya. Buat peraturan yang kedua, sahabat kakak boleh banget merename akun Zoom-nya dengan nama underscore asal daerah. Contohnya, Medi underscore NTT. Yang ketiga, sahabat kakak wajib untuk memute mikrofon masing-masing nih. Dan bakal bicara ketika dipersilakan dulu ya. Dan yang keempat, sahabat kakak wajib tahu kalau seluruh rangkaian acara kita hari ini bakal direkam dan diunggah di YouTube Yayasan Kokalbe. Buat sahabat kakak yang mau nonton lagi nih record hari ini, boleh banget langsung visit ke Yayasan Kokalbe, YouTube Yayasan Kokalbe. Dan buat minggu-minggu kemarin, buat sahabat kakak yang masih penasaran, boleh banget juga untuk ngecek di akun YouTube Yayasan Kokalbe. Oke deh sahabat kakak, aku boleh setelah kita nyampein teknis acaranya, aku boleh minta nggak sekali lagi reaksinya lebih semangat lagi menyambut acara kita malam hari ini nih. Oke, boleh banget. Waduh, semuanya nampak semangat ya. Semuanya udah ready banget buat acara kita hari ini. Oke sahabat kakak, langsung aja aku mau ngucapin selamat datang di kegiatan YKK Berbagi Alumni Talks episode 3 dengan judul Seni Berbicara di Depan Umum dan Membangun Kesan Pertama. Menarik sekali ya sahabat kakak. Boleh sahabat kakak ngasih reaksinya buat acara kita hari ini nih. Oke, sahabat kakak itu perkenalan singkat nih dari aku. Tar dulu, kita belum kenalan ternyata. Oke, sekarang aku mau memperkenalkan diriku. Kenalin, aku Medi Adelia Siraliu, mahasiswa kebidanan di Poltekkes Kemenkes Semarang. Aku juga keluarga besar dari Yayasan Kokalbe nih. Aku award di Citu tahun 2025. Dan hari ini tentunya aku yang akan memandu dan menemani rangkaian perjalanan kita di malam hari ini selama kurang lebih 1 jam lebih ya sahabat kakak. Salam kenal semuanya. Oke, baik-baik nih. Mungkin sahabat kakak udah penasaran banget nih. Sebetulnya ya kakak berbagi tuh kegiatan apa sih? Oke, halo salam kenal Ujang. Oke, aku spill ya. Jadi dia kakak berbagi diadakan oleh Yayasan Kaukalbe, organisasi filantropi independen yang didirikan pada 2007 dan berfokus pada isu pendidikan dan pemberdayaan perempuan.
Sejak 2011, kami sudah memberikan beasiswa pendidikan untuk SMA SMK sampai ke perguruan tinggi ke lebih dari 1.100 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Karena organisasi kami percaya, kekuatan pendidikan dapat menjadi jembatan ke peningkatan kesejahteraan. Tidak hanya beasiswa, Yayasan Kokalbe juga memiliki berbagai program pelatihan pengembangan kapasitas. Nah, YKK Berbagi Alumni Talks adalah program terbaru nih dari Yayasan Kokalbe. Melalui program ini, YKK ingin memberikan ruang bagi alumni penerima beasiswa yang sudah lulus untuk berbagi pengalaman perjalanan pengembangan diri mereka kepada kita semua. Pasti akan seru banget dan memberikan kita banyak manfaat juga. Hal ini juga sesuai dengan tagline dari YKK, yaitu berdaya, berkarya, berbagi. Oke, sahabat kakak, pastikan sahabat kakak ikut dari awal sampai akhir ya, karena nanti di akhir acara ada link evaluasi yang dapat diisi untuk mendapatkan sertifikat nih. Tentunya kita juga akan ada sesi tanya jawab dengan narasumber, jadi pastikan sahabat kakak aktif ikut bertanya agar bisa dapat insight baru dan insight terlebih dari narasumber kita. Oke, sahabat kakak. Pada hari ini nih, sahabat kakak pasti udah bertanya-tanya nih, kita bakal bahas bareng siapa ya? Oke deh, aku spill. Pada hari ini kita akan ngobrol bareng di episode ketiga season 2 ini bareng Kak Dini Siti Fauzia. Halo Kak Dini, apa kabarnya? Halo Kak, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Kak. Oke, sahabat kakak, gimana nih udah ketemu narasumber kita hari ini? Oke, sahabat kakak, kita bakal denger Kak Dini berbagi pengalamannya nih mengenai gimana cara berbicara di depan umum dan gimana membentuk kesan pertama yang baik. Aku yakin banget ini bermanfaat nih. Jujur ya, aku sendiri ngerasain sebagai mahasiswa tuh sering menganggap sepele hal kayak first impression, terus kayak sering berbicara di depan umum tuh sering kayak, aduh, tremor gitu, gemetar gitu. Nah, oleh karena itu, kita bakal langsung sharing bareng Kak Dini dan di sini Kak Dini bakal bagi insight baru buat kita semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, yuk langsung saja kita masuk ke acara kita hari ini yang berjudul Seni Berbicara di Depan Umum dan Membangun Kesan Pertama bersama Kak Dini. Baik, aku izin baca CV-nya Kak Dini terlebih dahulu ya. Kak Dini Siti Fauzia merupakan penerima beasiswa dan lulusan berprestasi akademik nih. Kak Dini ini merupakan penerima beasiswa Bakti Tani dari Yayasan Kokalbe tahun 2022 sampai 2025. Wah, kita sama-sama anaknya kakak ya Kak Dini. Kak Dini membuktikan dedikasinya di bidang akademik dengan meraih gelar sarjana agribisnis dari Universitas Muhammadiyah. Wah, keren banget ya Kak Dini. Kak Dini juga memiliki jam terbang yang solid nih sahabat kakak dalam bidang public speaking khususnya. Selain itu, Kak Dini juga merupakan mentor. Pernah juga sebagai asisten dosen nih. Kak Dini dipercaya untuk membimbing mahasiswa dalam mata kuliah pengembangan bisnis satu, mulai dari memberikan materi, mendampingi penyusunan bisnis model canvas atau BMC, dan value proposition canvas atau VPC, hingga pembuatan prototipe nih. Wah, Kak Dini keren banget sih, sumpah. Kita bakal belajar banget banyak hal dari Kak Dini nih. Nah, di luar, maaf, di luar ranah akademik, Kak Dini juga seorang organisatoris yang handal. Beliau pernah mengemban amanah sebagai Ketua Divisi Advokasi di Himpunan Mahasiswa Agribisnis selama 2 tahun. Wah, di sini Kak Dini memimpin langsung program-program untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak mahasiswa. Widih, keren banget nih. Dan sekarang Kak Dini aktif sebagai admin media sosial dan konten kreator nih. Kalau teman-teman visit IG-nya Kak Dini, kita bisa lihat konten-konten menarik seperti lifestyle, fashion, dan hijab. Keren-keren banget, sumpah teman-teman. Oke Kak Dini, tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung belajar seni bicara dan first impression dari ahlinya. Silakan Kak Dini. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Kak Medi atas kesempatan yang telah diberikan.
Aku izin share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah muncul layarnya? Sudah Kak Dini, sudah kelihatan. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang baik. Dan di sini, wah, aku senang sekali nih diberi kesempatan untuk berbicara dengan tema seni berbicara di depan umum dan membangun kesan pertama yang profesional. Sebelum lanjut, di sini aku akan kasih bocoran nih. Jadi di dalam forum ini akan ada beberapa games menarik yang berhadiah. Udah menarik dan berhadiah pula. Nah, bukan cuma itu teman-teman. Di sini juga aku ingin audiens di sini mereview forum ini dengan lewat Instastory teman-teman dengan cara screenshot dan tag Instagram aku. Nanti bagi story yang menarik akan dapat reward juga ya dari aku. Nah, sebelumnya mungkin di sini ada yang belum mengenal aku siapa, tapi tadi juga udah dikenalkan oleh Kamedi. Tapi di sini kita berkenalan lagi ya, biar afdol. Kita berkenalan secara langsung. Perkenalkan, nama saya Dini Siti Fauzia, sarjana pertanian, yaitu lahir di Bandung 7 Mei 2003. Hmm, kalau dihitung Hamin 5 hari ya untuk ulang tahun. Bagi teman-teman yang mau ngasih kado boleh DM aku. Nggak bercanda. Selanjutnya, aku ini merupakan alumni penerima beasiswa Bakti Tani tahun 2022 dan juga alumni agribisnis Universitas Muhammadiyah Bandung. Untuk saat ini kesibukannya itu menjadi admin media sosial di salah satu konten edukasi dan juga mungkin bagi teman-teman yang sudah melihat akun aku, yaitu aku aktif di media sosial sebagai content creator. Nah, dengan fokus di lifestyle, fashion, dan hijab. Di situ aku aktif membuat konten review produk, dari activity seperti mengunjungi tempat-tempat hidden gem, cafe, dan juga ke tempat alam-alam seperti layaknya anak muda zaman sekarang mungkin ya. Dan eh, adapun dari konten fashion. Nah, teman-teman dari situ aku sadar bahwa public speaking itu bukan cuman berbicara di depan umum, seperti yang dilakukan oleh presiden kita kemarin, berpidato di depan masyarakat. Tapi public speaking itu juga bisa melalui konten yang aku buat setiap hari dan juga melalui Zoom meeting yang kita lakukan saat ini, teman-teman. Oh ya, sebelumnya aku izin nih buat berbicara dengan sebutan aku, kamu, dan panggil teman-teman dan panggil audiens, yaitu dengan teman-teman ya. Anggap aja kita semua seumuran. Karena di sini aku sharing pengalaman ya, tidak ada maksud menggurui karena aku pun masih dalam tahap belajar. Nah, teman-teman, apa sih tujuan dari forum ini? Nah, ini tuh berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari saat ini, baik bagi seorang mahasiswa, bagi seorang pelamar kerja, maupun bagi pekerjanya itu sendiri, semua mengalami hal ini, yaitu berbicara di depan umum dan juga personal branding. Adapun tujuannya forum ini yaitu untuk memahami teknik berbicara di depan umum dan membangun kesan pertama yang profesional atau yang baik gitu. Langsung saja masuk. Oh, sebentar ini. Kejauhan. Nah, di sini ada poin pertama yaitu kekuatan kesan pertama yang profesional. Baru aja masuk materi, aku akan bagi rahasia nih buat teman-teman semuanya. Apa tuh rahasianya? Yaitu rahasia kesan pertama. Ternyata teman-teman kesan pertama itu terbentuk dalam beberapa detik pertama. Aku ada cerita, jadi saat interview, aku melakukan interview di salah satu perusahaan. Saat itu aku berpenampilan rapi, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan aku memiliki semangat gitu. Di saat beberapa pertanyaan pertama oleh user, aku menjawab juga dengan semangat. Namun di pertengahan ada beberapa pertanyaan yang sensitif sehingga mengubah
terhadap ekspresi wajah aku, terhadap mood aku yang tidak bisa aku kontrol. Dari situ user atau perekrut itu menyadari, kok tiba-tiba tidak semangat, ada apa dengan Dini gitu kan. Nah, ternyata di situ aku menyadari bahwa sebenarnya aku sudah berhasil membangun kesan pertama yang baik di depan perekrut. Namun di saat pertengahan aku belum bisa mengontrol mood aku gitu ya. Dan apa aja sih yang dinilai dari kesan pertama itu? Yang pertama itu ada gestur tubuh, yang kedua ada ekspresi wajah yang aku tampilkan seperti yang ada di gambar di sini. Ada perbedaan ekspresi wajah antara senyum dan tidak senyum. Ekspresi senyum ini terlihat kesannya itu seperti orang yang ramah, orang yang baik. Adapun ekspresi yang tidak senyum itu sebaliknya, bisa dibilang dia orangnya sombong atau judes. Nah, adapun dari penampilan. Penampilan ini bukan tentang mahal atau brandednya, tapi tentang kesesuaian. Next, di sini aku juga mengalami hal yang sama sebagai konten kreator gitu. Yang aku alami sebagai konten kreator di saat aku mulai bekerja sama dengan beberapa brand. Nah, di sini mereka itu sebelum berkomunikasi dengan aku, mereka sudah menilai dari beberapa aspek ini, dari ketiga aspek ini. Yang pertama itu dari profil Instagram. Jadi mereka itu melihat, wah, akun ini isi kontennya apa aja nih? Wah, ternyata akun ini isi kontennya misalkan lifestyle, tentang olahraga, tentang review produk. Nah, yang kedua ada dari isi konten atau bagaimana aku memposisikan diri di dalam konten tersebut. Nah, si brand itu akan menilai, oh, orang ini ketika mereview produk ternyata review produknya itu natural, cara pembawaannya. Nah, terus yang ketiga, bagaimana cara komunikasi aku dengan brand tersebut. Sehingga di sini juga ada feedback dari brandnya, wah senang banget nih dapat respon baik dari kakak. Nah, dari ketiga aspek tersebut, itu tuh menjadi penilaian bagi brand yang akhirnya tertarik untuk bekerja sama dengan aku gitu. Selanjutnya, yaitu ada penampilan dan outfit sebagai komunikasi. Seperti yang aku bilang yang tadi, bahwa untuk mungkin untuk anak muda zaman sekarang yang memiliki sedikit gengsi, atau mungkin kita juga sering merasakan itu bahwa outfit untuk sekarang itu ada standarnya sendiri tentang tingkat kemahalan atau brandednya. Nah, ternyata bukan tentang soal mahal atau brandednya penampilan itu, tapi soal kesesuaian teman-teman. Bisa dilihat di sini ada beberapa kesan dari outfit, yaitu yang pertama ada outfit yang formal. Nah, biasanya ini digunakan untuk interview. Namun interview juga tidak semuanya pakai jas atau blazer. Dia juga disesuaikan dengan permintaan dari perusahaannya tersebut ya. Ada yang hanya cukup pakai kemeja yang rapi. Nah, gitu. Yang kedua itu ada outfit non formal. Biasanya ini digunakan untuk olahraga atau untuk kegiatan santai seperti pakai kaos dan sebagainya. Terus yang ketiga ini ada semi formal. Biasanya ini pakai blus, jadi dia tetap sopan tapi rapi. Tetap sopan, rapi, dan santai. Biasanya ini digunakan untuk bersosialisasi. Nah, adapun tips penampilan bagi teman-teman yang akan melakukan interview nih. Nah, ada dua poin yaitu tidak menggunakan aksesoris yang berlebih dan tidak menggunakan make up yang berlebih pula. Ada cerita. Jadi waktu itu ada sesi interview, namun si calon pekerja itu berpenampilan atau apa ya, berhias terlalu berlebih. Akhirnya si calon pekerja tersebut tidak lolos dalam tahapan interview tersebut. Adapun cerita yang kedua yaitu terdapat di salah satu perusahaan agribisnis bahwa ternyata ada perusahaan agribisnis di komoditas paprika, dia itu membuat eh, SOP bahwa bagi seorang pekerja wanita itu harus memakai pakaian yang bersih dan disarankan untuk tidak bermake up. Di situ tidak dijelaskan apa alasannya, tapi di saat aku sendiri itu mencari tahu, wah ternyata alasannya itu jika kita menggunakan make up di dalam produksi paprika, itu akan mengkontaminasi si produk paprika itu dan sebaliknya akan
akan mengontaminasi diri kita sendiri juga gitu. Nah, selanjutnya yaitu membangun rasa percaya diri. Nah, teman-teman, rasa percaya diri itu perlu digarisbawahi bahwa dia itu bukan bakat dari lahir, melainkan kebiasaan. Kebiasaan yang kita bentuk. Jadi sebelum aku eh, percaya diri untuk berbicara di depan eh, atau berbicara di depan umum gitu ya, menjadi konten kreator, aku juga sudah terbiasa untuk membangun kepercayaan diri itu dengan beberapa pengalaman di sini, teman-teman. Aku pernah menjadi narasumber yaitu di seminar dan pelepasan KKN, adapun narasumber di acara buka bersama, dan yang terakhir ini ada sebagai asisten dosen mengajar di salah satu mata kuliah. Nah, jadi dari kegiatan ketiga ini aku membangun rasa percaya diri itu jadi menjadi kebiasaan, bukan dari bakat aku dari lahir gitu ya. Nah, adapun tips percaya diri, seringkali kan ada teman yang merasakan nervous atau gugup, atau aku juga pernah merasakan waktu awal-awal sebelum punya kepercayaan diri itu tuh merasa lutut tuh gemeter, ya nggak sih? Ataupun demam demam panggung gitu ya, kalau teman-teman dulu bahasanya. Nah, ternyata itu ada tipsnya, teman-teman. Yang pertama itu tarik napas sebelum melakukan bicara gitu, sebelum berbicara di depan umum. Tarik napas ini dilakukan untuk apa ya? Untuk mengatur pernapasan supaya lebih tenang, lebih rileks juga. Terus yang kedua, tipsnya ini kita tuh harus berani untuk memulai aja dulu gitu. Dan yang ketiga ini kita harus fokus, bukan fokus terhadap rasa takut, melainkan fokus terhadap pesan yang akan kita sampaikan. Adapun eh, mindset yang perlu kita ubah dari yang aku nggak bisa menjadi aku sedang belajar bisa, dan dari yang aku takut salah menjadi ini kesempatan belajar. Nah, teman-teman, public speaking yang aku miliki saat ini tuh bukan hanya pengalaman aku sebagai narasumber tadi, tapi aku juga berpengalaman sebelumnya karena aku apa ya penerima beasiswa Bakti Tani. Nah, dari pengalaman tersebut aku memiliki apa ya banyak kesempatan seperti ada sesi pelatihan juga setiap bulannya dari yayasan. Terus aku juga jadi terdorong untuk aktif di dunia perkuliahan, yaitu sebagai eh, apa ketua divisi di Himagri, di himpunan mahasiswa, atau aku ikut partisipasi dalam magang narasumber. Jadi semua eh, itu tuh bukan kemauan diri aku sendiri, tapi itu merupakan salah satu dorongan karena aku penerima beasiswa Bakti Tani tersebut gitu. Nah, teman-teman, ini nih sesi yang kita tunggu-tunggu saat ini, yaitu game time. Buat teman-teman, apakah udah siap nih buat dapat hadiahnya? Nah, di sini Wah, teman-teman, ada sesi games nih dari Kak Dini. Izin masuk ya, Kak Dini. ya silakan. Oke, teman-teman, boleh dong buat para teman-teman semua, audiens sahabat kakak kita semuanya, boleh banget buat raise hand nih. Kita bakal main games apa nih, Kak Dini, kalau boleh tahu? Ya, sebelumnya aku jelasin dulu ya. Ini tuh gamesnya untuk melatih kita berbicara juga. Teman-teman sering kan kalau misalkan berbicara itu ngomongnya tuh belibet atau enggak kepeleset gitu, salah berbicara. Nah, ini tuh salah satu games untuk mengatasinya, yaitu nama gamesnya game tongue twister. Jadi, instruksinya itu kita perlu mengucapkan kalimat ini sebanyak 5 kali. Jadi,
cara ya udah mengucapkan seperti biasa tapi tidak boleh salah. Kalau teman-teman berhasil, teman-teman bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Jadi ada 3 level teman-teman. Kalau teman-teman yang mau ikut join, ingat ya ada hadiahnya loh. Boleh dilanjut ke Ayo, Medi. ayo teman-teman, boleh dong. Aku butuh satu orang volunteer yang mau main games ini. Raise hand, ayo coba. Siapa tahu berkahnya nih, siapa tahu dapat gift dari Kak Dini nih. Wah, udah ada nih rupanya Kak Dini. Oh, udah ada dua ternyata. Wah, oke, oke. Udah ready banget. Karena yang raise hand duluannya adalah Aulia Nur Lestari. Jadi boleh nih, Aulia silakan memperkenalkan diri dan nama. Terus langsung dicoba gamesnya. Silakan Aulia. Oke, halo Kak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aulianur Lestari. Boleh langsung dibaca aja kali ya, atau gimana? Boleh, itu kan ada instruksinya. Boleh Oke, silakan oke, dibaca siap. 5 kali ya, Aulia. Silakan. Oke, bismillah. Buaya biawak buayan, buaya biawak buayan, buaya biawak buayan, buaya biawak buayan, buaya biawak buayan. Oke, Oke, udah Kak. udah pas level 1 ya. Masih ada level Oke. 2-nya lagi nggak Kak Dini kira-kira? Oh, ternyata Ada nih masih ada. Kak, bisa dilanjut. Oke, silakan Kak Aulia, silakan. Level 2 kayaknya lebih susah nih, diucap 5 kali juga. Silakan Kak Aulia. Keledai makan kedelai di kedai. 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 Widih, masih tetap benar meskipun agak-agak apa ya, terpleset dikit ya, tapi nggak Pleset. apa-apa. Oke, Kak Dini, kira-kira masih ada nggak lagi yang lebih susah nih babak final? Wih, ternyata Nih, masih ada. Oke, Wow. Widih, kalau ini Aulia boleh instruksinya dicoba. izin masuk ya. Kalau ini instruksinya tidak perlu diucapkan 5 kali, tapi diucapkan dengan cepat. Gak apa-apa, cepat sedikit juga gak apa-apa. Yang penting tidak boleh kepleset. Kepleset. Oke, siap Kak. Langsung mulai ya. Bismillah. Iya, silakan. Satu lebas, dua lebas, tiga lebas, empat lebas, lima lebas, enam lebas, tujuh lebas, delapan lebas, sembilan lebas, 10 lebas. Wih, congrats. Gimana nih Kak Dini? Benar semua nggak? Waduh, Wah, menurutku sih benar. nih Kak, siapa tadi namanya? Aulia, Aulia. Aulia, Ya, Kak. Kak Aulia. Kak Aulia menang nih. Kak Medi bisa dicatat ya nanti buat aku Oke, kasih. selamat ya Kak Aulia. Udah menyelesaikan 3 level tersusah. Jujur, aku kepleset, sorry, kepleset waktu bacainnya. Tapi Kak Aulia keren banget sih. Oke, Kak, masih ada Iya, satu yang makasih raise hand nih. banyak. Dikasih main games lagi nggak yang satunya? Dikasih gak ya? Dikasih dong. Nih ada lagi satu soal buat Kak Aulia ya. Sorry Kak, kayaknya Kak Putri deh tadi yang Oh, raise hand. oh ya, Kak Putri oh ya, dari boleh Kaltara, boleh, kalau nggak salah. boleh ya nih. Oke, silakan Kak Putri memperkenalkan diri dan asal, lalu langsung dijawab nih game tongue twisternya. Halo, selamat malam Kak Medi dan semuanya, terutama narasumber Kak Dini. Di sini saya langsung aja ya Kak. Kecoa kuaci cakawe, kecoa kuaci cakawe, kecoa kuaci cakawe, kecoa kuaci cakawe, kecoa kuaci cakawe. Oke, kecocok. Eh, aku kesusahan nih. Ternyata Kak Putri ini keren banget. Aku aja waktu mau nyebutnya susah banget. Gimana nih Kak Dini di level 1 ini? Lulus nggak kira-kira? Oke, level 1-nya gimana nih Kak Din? Lulus nggak kira-kira Kak Putrinya? Lulus ya? Lulus Kak, lulus. Oke, lanjut Bisa level. dilanjut ke level 2 nih. Ini kayaknya terlalu gampang deh.
Oke, silakan Kak Putri. Satu satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk. Oke, masih bener juga nih. Oke, keren-keren. Aku approve sih. Tapi kira-kira di level 3 ini kira-kira bakal lulus juga nggak ya Kak Dini? Kan masih ada level 3 kan? Coba kita lihat semuanya ya. Oke, kita cek di level 3. Ayo Kak Putri, go! Nah, Widih, ini kayaknya susah nih. Ayo, silakan Kak Putri dicoba. 1 lupu, 2 lupu, 3 lupu, 4 lupu, 5 lupu, 6 lupu, 7 lupu, 8 lupu, 9 lupu, 10 lupu. wih, keren banget Widih, nih Kak Putri. banget ya teman-teman, boleh kasih reaction buat dua pemenang kita nggak di malam ini? Keren-keren sih, ternyata emang lidahnya tuh lidah public speaker banget ya, lidah lidah master of ceremony banget nih. Jujur, tadi aku kebelet lagi kepleset banyak banget, tapi Kak Putri dan Kak Aulia udah berhasil menamatkan sekitar 3 level ini dengan sangat smooth. Kalau kata Gen Z mah terlalu op nih, keren banget jujur. Oke nih Kak Aulia, kira-kira dapat hadiah nggak ya dua-duanya? Oh sorry Kak Dan, Dini, dua-duanya dapat hadiah nggak ya? eh, dapat dong, meskipun agak ada yang beberapa kepleset sedikit, tapi keberaniannya aku apresiasi ya. Untuk Kak Putri dan Oke. Kak siapa? Untuk Kak Putri dan Kak Aulia tadi. Oh ya, dapat, dapat. Approve. Oke, siap dicatat nih. Selamat juga ya Kak Putri dan Kak Aulia. Oke, Kak Dini, gimana nih? Eh, masih ada games atau kita lanjut? Kita lanjut ke Oke, pembahasan dulu ya. silakan Kak Dini. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman gimana nih? Masih semangat kan? Buat teman-teman, jangan yang tidak memenangkan games, jangan dulu patah semangat ya, karena ada reward yang lain yang sudah aku sebutkan tadi di awal, yaitu buat teman-teman yang belum hadir tadi di awal, bahwa aku ingin audiens mereview forum ini melalui Instastory. Jadi boleh screenshot materi yang ada di forum ini, lalu dibuatkan Instastory, tag Instagram aku, bagi story yang baik, yang terbaik akan aku kasih reward gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini yaitu sesi workshopnya teman-teman. Public speaking dan professional present. Nah, yang poin pertama itu dari bahasa tubuh dan komunikasi yang non verbal. Kadang orang itu lupa komunikasi itu bukan cuma kata-kata, tapi dari penampilan yang kita tampakkan juga seperti yang ada di gambar ini teman-teman. Bisa kita saksikan meskipun di sini itu melihatkan bahwa aku itu tidak berbicara, tidak ngomong gitu. Tapi teman-teman sudah bisa mendapatkan kesan atau pesan dari foto ini, yaitu bahwa aku sedang berdiri tegak, aku sedang menatap lukisan, aku sedang mengamati lukisan. Nah, dari penampilan pun sudah mengkomunikasikan apa yang ditampilkan gitu ya teman-teman. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan dalam public speaking itu? Baik ketika berbicara di depan, berbicara sehari-hari dengan teman, ataupun dalam membuat konten juga bisa termasuk gitu. Ada 3 aspek teman-teman di sini bisa kita perhatikan. Yang pertama itu ada postur tubuh. Postur tubuh ini bukan soal gendut atau tidak gendutnya ya teman-teman, tapi dari bagaimana tubuh kita tegak, kepala kita tidak menunduk. Nah, itu juga perlu diperhatikan karena itu akan menjadi penilaian bahwa apalagi ketika melakukan interview kerja, ketika kita memiliki postur tubuh atau badan yang tegak dengan pandangan yang ke depan, itu menandakan bahwa kita tuh percaya diri di saat melakukan interview kerja. Begitupun ketika berbicara di depan. Hal-hal tersebut tuh menunjukkan bahwa kita tuh percaya diri. Yang kedua ini ada kontak mata, teman-teman. Nah, kebiasaan yang sering aku lakukan ketika aku melakukan eh, public speaking, berbicara di depan umum, di depan banyak orang seperti ini. Ketika aku berbicara di depan,
aku punya kebiasaan, aku akan memutar seperti kipas, teman-teman. Jadi aku akan melihat setiap mata audiens supaya audiens tersebut juga akan melihat ke aku gitu, akan memperhatikan ke aku. Nah, jadi kita terjadilah kontak mata di situ. Jadi bukan hanya telinga yang mendengar, tapi juga mata yang memperhatikan. Itu akan menambahkan fokus agar pesan itu lebih masuk gitu, teman-teman. Dibandingkan ada juga nih beberapa kan bisa dilihat di gambar ini beberapa yang tidak memperhatikan atau tidak melihat aku. Nah, di sini tuh kadang mereka tuh cuman mendengarkan lewat telinga kanan dan akan keluar lewat telinga kiri gitu kan ya, teman-teman. Kita tuh harus apa ya, menarik menarik sekuat mungkin untuk berkontak mata. Ini bisa dilakukan bagi apa ya, komunikasi offline maupun online juga bisa, teman-teman. Dalam membuat konten juga kita perlu menangkap atau mengambil perhatian supaya audiens tuh mau menonton konten yang kita buat dari awal sampai akhir gitu. Terus yang ketiga ada gestur tubuh. Gestur tubuh ini apa ya? eh, ada tipsnya. Jadi tidak perlu melakukan gestur tubuh yang berlebihan. Jadi tidak perlu sampai bergerak semua badan, tapi kita hanya perlu memerlukan beberapa gestur tubuh yang diperlukan gitu, seperti yang ada di video konten aku. Jadi di situ aku menunjuk gestur tubuh di sini yang aku gunakan yaitu gestur tangan ya, teman-teman. Aku menunjuk salah satu cafe yang aku sedang kontenkan itu tuh menjadi komunikasi bahwa aku tuh sedang mengajak audiens juga supaya audiens bisa melihat apa yang aku tunjuk gitu. Nah, selanjutnya di sini ada teknik komunikasi dan kelancaran berbicara. Banyak banget orang yang gugup berbicara karena bingung mau ngomong apa dan takut salah ngomong. Jadi, gimana sih tipsnya gitu berbicara lancar? Yang pertama itu mungkin bagi tips umumnya itu berdoa ya, teman-teman. Bagi bagi teman-teman yang mau berbicara di depan umum, berdoa itu adalah salah satu kunci. Dan yang ada pun di sini tipsnya yaitu menggunakan struktur sederhana. Jadi bagi teman-teman yang mau melakukan public speaking di depan umum maupun seperti aku membuat konten, itu perlu membuat skrip, perlu membuat hal apa saja yang akan dibicarakan. Adapun struktur dari skrip tersebut yaitu kita harus menggunakan struktur yang sederhana yang biasa digunakan, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya yaitu mengatur suara. Kita perlu mengatur suara, apakah kita perlu berbicara dengan cepat, dengan lambat, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu pilih kata yang jelas. Jadi kita perlu ada apa ya, mengucapkan kalimat itu dengan artikulasi yang jelas A, I, U, E, O. Adapun eh, latihan public speaking, latihan ritual yang dilakukan sebelum public speaking yaitu sama dengan ritual sebelum bernyanyi, yaitu latihan A, I, U, E, O. Itu supaya apa yang kita bicarakan itu jelas terdengar oleh orang yang mendengarkan kita gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada sesi simulasi dan latihan. Nah, di sini aku meminta bagi teman-teman untuk ikut aktif eh, supaya melatih secara langsung gitu buat teman-teman dalam public speaking. Nah, di sini ada dua macam latihan yang akan dilakukan, yaitu storytelling dan juga speed reading. Nah, storytelling ini akan dilakukan secara berkelompok bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi, nanti bisa raise hand, dan juga ada speed reading yaitu membaca secara cepat. Jadi nanti akan ada naskah yang akan dikasih durasi waktunya. Mungkin bisa dilanjut oleh Kamaidi. Oke, terima kasih Kak Dini. Nah, sahabat kakak, di sini kita akan mulai dengan storytell dulu nih. Minta maaf, nanti di sini buat 5 orang dari sahabat kakak yang raise hand dan mau mencoba, akan diberikan gambar seperti ini nih sahabat kakak, ada sekitar 5 gambar dan sahabat kakak bisa melanjutkan, misalnya mulai saya beri contoh ya, misalnya dimulai dari
gambar ikan, kemudian ada gambar perahu. Nanti sahabat kakak yang paling pertama desain bisa memulai kata dengan kata ikan tersebut. Nah, kurang lebih dilanjutkan dengan gambar kapal dan selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti pesan berantai ya sahabat kakak. Apakah bisa dipahami? Oke, bisa ya. Nah, boleh dong 5 orang volunteer ya, 5 orang yang bersedia mau mencoba nih buat storytelling, buat apa ya, mengasah skill public speaking kita nih. Ayo sahabat kakak, silakan. Yuk, boleh raise hand sekarang juga. Silakan ya sahabat kakak, 5 orang tercepat. Mungkin di sini aku kasih contoh juga ya, Kak Medi. Salah satu cerita yang aku buat, misalkan di sini ada gambar sedang berkemah. Aku memberi gambaran dari simbol pertama ini, yaitu misalkan aku dan teman-teman sedang berkemah di salah satu perkebunan. Nah, bisa dilanjutkan oleh Kak Maidi dengan gambar kuda ini. Tuh, teman-teman. Oke, baiknya aku ngelanjutin aja nih Kak Dini biar jadi Boleh contoh. kasih contoh aja. Oke, tadi kan Kak Dini udah nyebutin berkemah. Aku lanjut. Nah, di perkemahan tersebut kita melihat ada kuda-kuda nih. Oke, dari sahabat kakak. Oh, dari Kak Tasya nih. Mau melanjutkan nggak dibuat kata berikutnya? Ya, boleh Kak. Oke, silakan. Ini setelah kata Kak Medi tadi em, melihat kuda, kemudian kami melakukan ini Kak, arung jeram nih. Oke, setelah lihat kuda, lanjut arung jeram nih. Oke, selanjutnya siapa lagi nih yang mau melanjutkan? Kak Dinda mungkin setelah arung jeram kita ngapain nih Kak? Boleh Kak untuk membantu kita melanjutkan games kita Boleh nih? banget Kak. Setelah arung jeram tadi, ternyata ombaknya besar banget nih Kak. Wah, ternyata ombaknya besar banget nih. Nah, terus gimana nih? Aku mau boleh banget buat Kak Dini kasih penutup ceritanya nih. Kira-kira setelah melewati ombak yang besar, kita bertemu apa nih selanjutnya Kak Dini? Meskipun di perjalanan kita bertemu dengan ombak yang besar, nah di akhir perjalanan akhirnya kita menemukan keindahan, yaitu kita bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat pelangi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, bisa dipahami sih Kak Dini. Ternyata seru banget gamesnya. Nah, sekarang karena kita udah, boleh lagi nih sahabat kakak semuanya coba ayo 5 orang yang berani nih. Silahkan dicoba ini seru banget nih. Ada gambar jam, terus nih kayaknya ada ngantuk, ada kopi, ada bus, sama ada kayaknya petir musim hujan nih. Ayo sahabat kakak yang mau coba boleh raise hand. Kalau enggak aku tunjuk aja ya biar. Oke, kalau sahabat kakak mungkin malu untuk berbicara, bisa banget nih di komen. Em, Kalau gitu aku tunjuk aja gimana? Kalau aku tunjuk Kak, apakah boleh Kak Dini? Boleh, boleh Kak. Silakan Oke, ditunjuk aku aja. tunjuk Kak Agista Marsha Putri. Kak Agista Marsha Putri, boleh dicoba Kak? Oh, Kak Tila mungkin mau mencoba. Boleh Kak Tila silakan mencoba untuk kata pertamanya. Buat sahabat kakak yang lain bisa, kalau misalnya malu buat ngomong bisa komen juga ya. Oke, Kak Gista mau mau menjawab mungkin Kak? Mau Kak, boleh.
Oke, silakan Kak Gista. Jadi yang jam ini eh, tadi pagi alarm saya berbunyi sangat keras tepat jam 5 subuh. Oke, nice banget. Gimana nih Kak Dini? Keren banget kan Kak Gista? Keren-keren Kak Ista. Bisa dilanjutkan oleh siapa yang mau melanjutkan? Boleh di simbol Saya Kak. Oke, silakan Kak oleh. Radika, silakan. Setelah jamnya berbunyi, saya bangun tidur. Boleh, Oke, boleh dilanjutin. sama lagi nih mau ngelanjutin dari Kak Radika setelah alarmnya bunyi, mau saya bangun tidur nih setelah bangun tidur. Aduh, ini gampang banget sih kalau aku langsung langsung apa ya? Ini aktivitas sehari-hari ya. Aktivitas sehari-hari, kebiasaan Gen Z nih. Ayo, sahabat kakak silakan. Keren Oke, Iya, banget aku ya mau. Kak. oke silakan Kak. Setelah bangun, saya lanjut untuk mencari kopi. Oke, setelah bangun langsung ngopi nih, langsung mencari kopi, langsung seruput di morning nih. Oke, mau dilanjutin lagi sama Kak Itmam. Oke, silakan Kak Itmam. Setelah minum kopi mau ngapain nih? Silakan Kak Itmam. Setelah minum kopi mau ngapain nih Kak? Halo Kak Itmam. Oke, mungkin karena Kak Itmam sedang terkendala atau mungkin terkendala jaringan atau mungkin masih di mute, kita baca yang di komen nih Kak Dini. Ada yang udah ada Oh dari ya. Katila katanya. Sorry Katila tadi tenggelam. Ketika mau bangun tidur, saya pasang alarm agar bangun tidak kesiangan. Oke, dari Kak Rizka nih, udah lengkap semua nih Kak Dini. Pagi alarm bunyi, sempat ketunda sebentar sebelum akhirnya bangun. Lalu minum kopi biar lebih segar dan siap mulai hari. Setelah itu, berangkat dan menjalani aktivitas seperti biasa. Di tengah hari, ada saja tantangan kecil yang muncul, tapi tetap dijalani dengan tenang sampai hari selesai. Widih, keren banget ya. Iya. Keren Udah sekali KR Kak banget Ista. nih. Selanjutnya dari Katila setelah minum kopi, saya lanjut pergi keluar berkendara. Iya, oke, setuju Kak. Saya juga lihat kayaknya ada mobil sini langsung berkendara nih. Oke, dari Kak Itmam apakah sudah... Oh, Kak Itmam udah komen ya. Setelah menyeruput kopi, widih, seruput kopi, kemudian saya berangkat ke tempat tujuan yang sangat indah dengan menaiki bis. Oke, udah nice banget nih Kak ceritanya nih. Nah, selanjutnya nih, buat penutup acaranya, buat penutup ceritanya, siapa yang mau menutup dengan kesan yang indah gitu? Saya persilakan ya, boleh resen sekali lagi. Kalau nggak, di komen juga nggak apa-apa. Em, buat penutup ceritanya, aku rasa apakah ada yang mau volunteer buat menutup cerita kita hari ini nih? Cerita dari bangun tidur sampai menaiki kendaraan nih. Kira-kira ada nggak sih sahabat kakak yang masih mau buat yang mau nutup cerita kita nih, cerita kedua? Kalau aku tunjuk aja boleh nggak sih Kak Dini? Kalau aku tunjuk. Boleh Kak dicobain. Tunjuk aja. Oke, hmm, Kak, hmm, Kak siapa ya kira-kira? Kak, kayaknya Kak Tika deh, Kak Tika. Kak Tika boleh menutup cerita kita nggak, Kak? Belum selesai, soalnya belum ending. Halo. Oke, silakan Kak Tika. Tika atau siapa tadi? Tika kan? Iya, oke. Iya, benar Kak Tika. Hmm.
Aku boleh tahu Kak, ini yang terakhir Kak Itmam ini ya, setelah menyeruput kopi, kemudian saya berangkat ke tempat tujuan yang sangat indah dengan menaiki bis. Iya, bener banget ketika Oke, lanjutannya adalah setelah 2 jam perjalanan, tiba-tiba langit terlihat mendung dan akhirnya eh, kita menemui badai. Tapi setelah itu akhirnya kita sampai ke tujuan dengan selamat. Bener kan ya? di happy ending ya Betul, Kak, betul, meskipun Kak, betul. badai, happy ending ternyata. Gimana nih Kak Dini? Wah, keren-keren banget ya. Semuanya bisa mengekspresikan gitu apa yang cuma ditampilkan simbol, tapi semuanya bisa apa ya bercerita gitu tentang apa yang ada yang di pikirannya gitu. Menyambung cerita dari teman-teman sebelumnya dan disambung dengan apa yang ada di pikirannya itu bagus banget ya teman-teman melatih apa ya kosakata yang kita miliki gitu, menambah kosakata, menambah juga improvisasi dalam berbicara gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah storytelling ini ada juga latihan berbicara, tapi ini dilakukannya individu nih teman-teman. Bagi teman-teman yang memiliki tantangan, ini sangat-sangat direkomendasikan sekali untuk join ya teman-teman. Jadi latihannya itu yaitu speed reading. Jadi membaca naskah ini dalam waktu 20 detik. Bagi teman-teman yang siap untuk menjalani tantangan ini bisa raise hand ya teman-teman. Kak, Kak Dini ini kayaknya aku lihat Kak Itmam di komen udah ready banget. Siap Kapten gitu katanya. Kak Itmam mau coba nggak Kak buat speed reading nih? Halo Kak Itmam, boleh dicoba nih buat speed reading yang pertama dalam waktu 20 detik nih. Ini lumayan sih Halo, halo. latihan. Oke, udah Adakah kedengaran Kak. suaranya? Silakan Kak, silakan. Eh, baik, kita mulai. Perundungan di lingkungan sekolah merupakan Halo Kak Itmam, kayaknya Kak Itmamnya terpental nih Sebentar di Kak, di kakak. saat kakaknya mau mulai, nanti aku kasih waktu 20 detik gitu. Jadi biar Oke. benar gitu durasinya. Boleh diulangi Kak Itmam? Oke, silakan Kak Itmam. Apakah Kak Itmam sudah bergabung bersama kita? halo, halo. Oh, tadi kelempar. Oke, oke. Oke, Kak Itmam. Nanti bakal di timer sama Kak Dini dulu selama 20 detik. Nanti setelah dipersilahkan, baru dimulai. Sebelumnya Kak Itmam, jaringannya udah baik, koneksinya sudah baik. Hmm, Gimana Kak Itmam? Apakah koneksinya sudah baik? yang waktu di luar. Ngapain gitu? Halo, halo, Oke, Kak. kalau Halo? ya halo. Nah, Ada suaranya? Ada, sudah ada. jelas. Ya, Kakaknya udah siap? mulai. Udah siap. Udah siap? Udah. Siap, siap, siap. Aku kasih waktu ya. Bisa dimulai. Satu, dua, tiga. Perundungan di lingkungan sekolah merupakan segala bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara berulang oleh siswa. Penindasan sekolah juga dapat dikatakan sebagai kejadian manakala seseorang murid dikucilkan, dipukul, diancam, atau dipermalukan oleh teman sebaya melalui interaksi fisik, lisan, maupun tindakan pengecualian di kelas. Tindakan ini biasanya dilakukan atas dasar keinginan menunjukkan kekuatan menggunakan intimidasi nyata dan gangguan yang merusak suasana belajar. Jadi keren banget ya. Wah, Speednya kayak Eminem sih menurutku Kak Dini. Keren banget Kak Itmam. Teman-teman boleh kasih keren-keren. reaction applause buat Kak Itmam. Udah keren banget. Keren banget Kak Itmam sudah berani mencoba dan bener-bener cepet banget ya.
Jujur itu kayaknya sekali napas deh katanya. Langsung sampai selesai. Keren keren Kak Imam. Oke. Kira-kira Keren. Kak Dini masih ada lagi nggak speed readingnya? Ada nih Kak, satu lagi buat teman-teman yang mau cobain, Oke. boleh ya. Satu lagi sahabat Kakak, yuk. Silakan. Mungkin Boleh. dari yang sebelumnya itu kayaknya kecepatan ya waktunya. Aku tambah 5 detik Iya. deh buat teman-teman. Oke, 25 Boleh detik. menjadi 25 Oke. detik. Bagi teman-teman Oke, yang mau silakan. mencoba, Dari teman-teman ada yang mau volunteer nggak? Mencoba nih latihan dikit-dikit gitu. Dengan waktunya 25 detik ya, ditambah 5 detik nih sama Kak Dini. Ayo, silakan. Em, bener nih, bener kata Katika, mumpung kita bareng kita latihan nih sama Kak Dini sama masternya gitu di public speaking. Saya Kak mau coba. Oke, siapakah insan keren ini? Wah, oh ada Kak Sofi ya, kalau nggak salah Kak Sofi benar? Iya Kak. Oke, silakan perkenalan diri dulu ya Kak Sofi. kakaknya, oh ya, Perkenalkan Kak, nama saya Sofi. Biasa dipanggil Sofi. Oh iya Kak, Oke, mohon maaf belum bisa ini on cam soalnya sinyal. oke, nggak apa-apa ya Kak Sofi. Oke, Kak Sofi dari mana sebelumnya? Dari Mojokerto, Jawa Timur Kak. Oke, dari Mojokerto, Jawa Timur. Oke, di sini ada Kak Dini. Apakah Kak Sofi udah siap nih? boleh. Kalau misalkan Kak Sofi udah siap, sama aku akan di-timer ya. Kak Sofi, apakah sudah siap? Sudah Kak. Aku mulai ya. Satu, dua, tiga. Berbicara di depan umum merupakan segala bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terencana kepada halayak. Public speaking juga dapat dikatakan sebagai kejadian manakala seorang pembicara mengedukasi, menghibur, meyakinkan atau menggerakkan hati orang lain melalui pemilihan kata, olah vokal maupun bahasa tubuh di atas panggung. Keterampilan ini biasanya dilakukan atas dasar keinginan menyampaikan gagasan menggunakan teknik presentasi menarik dan Wah, kepercayaan diri mengikat perhatian audiens. Oke, wah, Pak, keren-keren. udah keren banget sih menurutku. Itu udah cepet juga sih Kak. Oke deh Kak Sofi, aku mau mengucapkan. Oh, ternyata masih ada yang mau nyoba. Udah nggak lagi. Ternyata Boleh, ada yang mau teman-teman coba? sahabat Kak. Oh, ada yang mau coba boleh ya Kak? Oke deh. Sebelumnya aku apresiasi Kak Sofi dulu buat teman-teman boleh dikasih reaction tepuk tangannya buat Kak Sofi karena udah berani mencoba dan tadi tuh speednya udah cepet juga. Tinggal diperbanyak latihannya lagi ya kan Kak Dini? Oke, selanjutnya Iya, betul, tadi Kak Kak. kayaknya ada yang mau nyoba lagi deh. Em, apa mungkin tadi kepencet ya Kak Dini? Kayaknya deh, pencet. Oke Atau mau deh. coba. Siapa tadi, Kak? Aku sempat baca Muhammad siapa ya tadi? Kak Atau Muhammad kepencet. Alfian ya. Kak Muhammad Alfian mau nyoba nggak Kak? Eh, Kak, tar dulu Kak. Ada yang mau juga namanya Kak Devina. Devina katanya mau nyoba tapi izin off cam. Boleh, Kak, silahkan. Oke, silakan ya Kak Devina. Kalau mau nyoba latihan public speakingnya. Apakah Halo udah Kak siap Devina. kakaknya? Halo Atau Kak, Oke, ya, silakan ya Kak Devina. mau udah langsung atau bisa mau? dimulai? Wah, ya, boleh. Oke, Kakaknya sudah siap? sudah siap. Nah, aku kasih waktu ya. Satu, dua, tiga. Berbicara di depan umum merupakan segala bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terencana kepada halayak. Public speaking juga dapat dikatakan sebagai kejadian manakala seorang pembicara mengedukasi, menghibur, meyakinkan, atau menggerakkan hati orang lain melalui pemilihan kata, olah vokal, maupun bahasa tubuh di atas panggung. Keterampilan ini biasanya dilakukan atas dasar keinginan menyampaikan gagasan, menggunakan teknik presentasi menarik dan kepercayaan diri yang memikat perhatian audiens.
Widih, Wah, keren ini nih. Sudah. gimana nih Kak ini berhasil ya? Hitung berhasil ya? Berhasil, berhasil, berhasil. Widih, Kak Devina keren banget tuh Terima kasih, teman-teman. Kak. Boleh kasih tepuk tangan buat Kak Devina. Keren banget bisa apa ya? Bisa smooth banget waktu ngebacain skripnya dengan yang bener-bener speed reading banget nih. Oke deh. Dan buat teman-teman tadi, buat Kak Itmam dan Kak Sofi tadi yang udah mencoba juga keren banget. Sekali lagi kita eh, beri applause ya sahabat kakak. Kita beri tepuk tangan buat para teman-teman kita, buat sahabat kita yang udah latihan nih. Oke, terima kasih karena sudah mencoba nih. Nah, selanjutnya Kak Dini, saya kembalikan ke Kak Dini ya. Baik, terima kasih ya Kak Medi atas bantuannya. Terima kasih juga buat teman-teman yang mau partisipasi dalam latihan dan simulasi public speaking tadi. Nah, dari speed reading tadi mengajarkan untuk kita itu fokus berbicaranya itu diberi waktu ya, diberi durasi waktu gitu. Melatih kita juga agar tidak berbicara terpleset gitu ya. Dan melatih juga dalam artikulasi pembacaan katanya gitu ya teman-teman. Nah, ini sudah ada di penghujung acara nih teman-teman. Wah, sedih banget nih ternyata sesingkat ini ya forum yang kita lakukan saat hari ini gitu malam ini. Adapun beberapa penutup yang aku sampaikan untuk menyimpulkan dari forum ini yaitu yang pertama bahwa pesan pertama itu dibentuk dalam beberapa detik pertama dan itu sangat menentukan kita itu siapa. Dan yang kedua, public speaking itu bukan bakat yang kita miliki dari lahir, melainkan kebiasaan yang kita ciptakan. Dan yang ketiga itu, percaya diri itu datang dari keberanian untuk mencoba. Jadi, jika teman-teman masih ragu untuk melakukan untuk berbicara di depan umum atau melakukan hal apapun, teman-teman harus pesan aku dari sekarang teman-teman harus berani untuk memulai dulu, memulai aja dulu gitu ya teman-teman. Nah, sedih banget nih teman-teman. Ternyata sesi kita sudah berakhir sampai saat ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah partisipasi dari awal sampai akhir. Buat teman-teman kepanitiaan juga, terima kasih banyak atas segala kesempatan yang sudah diberikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan yang masih ada di dalam forum tadi. Dan eh, memang aku juga sendiri masih belajar gitu ya teman-teman. Dan semoga semua kita masih diberi kesempatan untuk sehat selalu dan terus berkembang ke depannya teman-teman. Sekian eh, forum atau yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kak Sampai Dini. jumpa juga, Kak. Oke. Oke, sahabat kakak, tar dulu nih, tetap stay ya. Aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Dini atas insight barunya nih. Tadi nih kita belajar kalau ternyata menciptakan kesan yang baik dan berbicara di depan umum tuh dimulai dari outfit kita kan Kak Dini. Terus kita juga harus kayak Kak Dini melihat audiens itu langsung di mata mereka seperti kipas nih. Kemudian kita juga bisa latihan dengan skrip terdahulu, lalu mulai mengatur suara sampai kita memilih kata. Oke deh sahabat kakak, sebelumnya aku mau ngingetin lagi buat Kak Aulia dan Kak Putri tadi yang berhasil main games dengan benar, bisa langsung nge-DM Kak Dini di @dinifauzia buat ngeklaim hadiahnya ya, DM di IG ya sahabat kakak, ya jangan lupa nge-DM ya kakak alumni juga. Oke, selanjutnya sahabat kakak, acara kita belum selesai nih. Aku yakin masih banyak hal yang ingin sahabat kakak sampaikan ke Kak Dini. Nah, lewat sesi kita berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, sahabat kakak silakan untuk raise hand ketika mau bertanya nih. Silakan buat sahabat kakak yang memiliki pertanyaan kepada Kak Dini, monggo untuk raise hand dan bertanya kepada Kak Dini. Udah ada Kak Itmam nih yang mau bertanya. Kak Itmam, apakah mau bertanya kepada Kak Dini? Oke. Oh, rupanya ada yang mau bertanya. Kak Aulia ternyata. Oke.
Kak Aulia, ternyata Kak Aulia udah punya pertanyaan buat Kak Dini nih. Oke, untuk Kak Aulia, silahkan memperkenalkan nama dan asal, lalu sampaikan pertanyaannya. Ya, Kak Aulia? Oke, silakan. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan lagi ya, nama saya Aulia Nur Lestari. Saya berasal dari Bogor. Nah, untuk pertanyaannya, eh, semisalnya nih kita nih lagi public speaking, lagi melakukan presentasi semisalnya. Nah, kalau misalnya kita ngeblank nih, Kak, solusinya gimana biar presentasinya kita nih tetap lancar gitu, tapi nggak kelihatan kayak lagi ngeblank gitu, Kak. Gimana, Kak? Sebelumnya terima kasih ya atas kesempatannya. Oke, sebelumnya Kak Mungkin Dini, maaf saya izin masuk, Kak Dini mau jawab dulu atau mungkin mau mendengar pertanyaan dari Kak Itmam juga? aku izin jawab langsung aja dulu ya, Oke, supaya ya. oke Kak Terima Itmam kasih sebentar. ya, terima kasih atas pertanyaannya Kak Aulia. Nah, itu apa ya kebiasaan yang emang sering sekali dilakukan oleh mahasiswa dan itu tuh bagaimana gitu ya solusinya agar tidak blank. Nah, solusi-solusi yang perlu dilakukan itu seperti yang sudah tertera di materi tadi bahwa kita tuh perlu menyiapkan materi tadi dengan baik dan benar dan mungkin lupa itu manusiawi ya teman-teman. Eh, dan perlu kita ketahui bahwa di saat kita presentasi di depan ataupun menyampaikan sesuatu gitu apalagi di depan kelas itu tuh kita tuh perlu perlu apa ya menanamkan mindset bahwa di saat kita lupa itu tuh audiens tuh tidak tahu kalau kita tuh melewatkan beberapa teks gitu beberapa pesan. Kita tuh perlu menanamkan mindset itu dulu. Nah, yang kedua, kita tidak boleh menampakkan diri bahwa kita itu lupa. Kalau misalkan kita udah lupa, terus kita jadi gugup, eh, apa ya? Nah, itu bakal ketahuan kalau kita tuh lupa. Nah, yang kedua itu kita tidak boleh memperlihatkan bahwa kita tuh lupa. Dan yang ketiga, mungkin Kak Aulia tuh bisa apa ya, melakukan jeda atau namanya itu bukan acting, tapi melakukan jeda. Seperti misalkan Kak Aulia bisa minta izin kepada dosen atau teman-teman, eh, mohon izin kepada dosen dan teman-teman, aku izin untuk minum dulu sebentar. Nah, karena hal apa ya, minum itu merupakan suatu hal yang wajar ketika kita berbicara di depan, kita meminta izin untuk minum. Itu itu di saat kita minum, kita bisa mengingat kembali hal apa aja ya yang perlu disampaikan selanjutnya, supaya kita tidak terlihat bahwa kita itu lupa. Nah, mungkin sekian tips dari aku gitu. Oke, Oke, terima Kak. kasih ya. Terima kasih banyak atas jawaban yang sangat bermanfaat. Oke, terima kasih juga Kak Aulia yang udah bertanya. Selanjutnya nih pertanyaan dari Kak Itmam. Oke, silahkan Kak Itmam. Kak Itmam sepertinya belum menyalakan mic-nya. Monggo dinyalakan dulu mic-nya lalu sampaikan pertanyaan. Oh, sebelumnya perkenalan nama dulu dan sampaikan asalnya. Silahkan Kak Itmam. Tes, tes, ada suaranya nggak? Ada. Oke, perkenalkan nama saya Itmam. Saya ingin bertanya, eh, bagaimana sih cara apa ketika kita public speaking di depan umum itu menghindari belibet, padahal kan materi apa namanya tulisan gitu udah ada, cuman masih belibet lah kalau ngomongnya. Itu gimana? Terima kasih. Baik, makasih pertanyaan Kak Itmam. Selanjutnya akan dijawab oleh Kak Dini. Silahkan Kak Dini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Itmam. Mungkin pertanyaannya itu seringkali dirasakan oleh banyak orang ya, masalah tersebut gitu belibet. Nah, tipsnya itu seperti yang ada di materi aku tadi gitu, yaitu dengan melatih melalui game Tongue Twister, yaitu melatih pembicaraan melalui kata-kata yang serupa. Adapun tips yang lain yaitu tips dari aku supaya berkomunikasinya lancar, yaitu mungkin awalnya kita perlu berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dulu sesuai kepercayaannya masing-masing, berdoa bagaimana supaya kita itu bisa menyampaikan pesan dengan jelas, berbicara dengan lancar. Dan yang kedua, banyak berlatih, banyak berlatih. Sebelum kita berbicara di depan umum, kita perlu namanya mengulang.
Kalau aku sendiri itu melakukan eh, latihan banyak sebelum berbicara menggunakan skrip yang aku buat sendiri gitu. Jadi sebelum acara dimulai, sebelum aku memulai public speaking, aku membaca secara berulang dari skrip yang aku sudah buat gitu. Nah, itu akan meminimalisir eh, kata-kata yang belibet dan sebagainya gitu. Oke, terima kasih Kak Dini atas jawabannya. Mungkin dari Kak Itmam, apakah ada pendalaman mungkin atau sudah cukup? Eh, Cukup. Kalau misalkan latihannya dengan berbicara bersama teman itu gimana? Mungkin itu. Oke, silakan Kak Dini. Wah, itu bagus, malahnya lebih bagus ketika berbicara latihannya bersama teman karena itu akan mendapatkan apa ya penilaian dari temannya itu gitu ya. Dibandingkan latihan sendiri ya kalau misalkan ada teman yang mau mendampingi itu lebih baik sebetulnya gitu ya. Oke, terima kasih jawabannya Kak Dini. Kalau dari Kak Itmam sendiri, apakah sudah jelas berarti ya penjelasan dari Kak Dini? Sudah Kak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Kak Itmam. Terima kasih juga Kak Dini. Oke, sahabat kakak masih ada Kak yang ingin bertanya? Silahkan untuk raise hand dan sampaikan pertanyaan kalian kepada Kak Dini. Ayo sahabat kakak, kebetulan ada master public speakingnya nih. Rugi dong kalau nggak kita sampaikan pertanyaan kita nih. Kebetulan ada Kak Dini, jadi sekalian kita sampaikan struggle kita waktu bicara di depan umum. Oke Kak Dini, sambil nunggu yang lain, boleh nggak aku nanya nih Kak Dini? Boleh dong Kak Maidi, silakan. Nah, kira-kira nih Kak Dini, kan Kak Dini udah public speaking dari dulu nih, udah berbicara di depan umum. Aku lihat tadi dari jadi MC Bukber, kemudian di KKN jadi MC juga. Nah, kira-kira apa tantangan terbesar nih dari awal Kak Dini jadi public speaker, dari awal sebelum jadi public speaker nih, kira-kira apa sih yang buat Kak Dini merasa, aduh ini agak berat dan gimana cara Kak Dini ngatasinya? Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Maidi. Mungkin ini lebih ke menceritakan pengalaman aku sebelumnya. Yang aku rasakan itu, aku merasakan berat itu di saat aku menjadi narasumber di acara seminar pelepasan KKN itu sendiri. Karena di saat itu aku menjadi narasumber. Nah, karena sebelumnya pengalaman-pengalaman yang aku lakukan itu, aku menjadi pembicara di depan mahasiswa-mahasiswa, di depan hmm, yang mungkin bisa dibilang umurnya itu masih seumuran dengan aku gitu ya. Aku masih bisa menyesuaikan apa yang perlu disampaikan gitu ya. Nah, di saat seminar KKN itu, ternyata aku mendapatkan audiens yang berbeda nih. Ternyata audiensnya itu ibu-ibu. Dan di situ aku acara pelepasan seminar KKN itu yang bersifatnya pendidikan eh, dan audiensnya itu ibu-ibu. Jadi aku perlu menyederhanakan kata-kata gitu yang mudah dipahami dan yang sesuai gitu dengan kebutuhan ibu-ibunya juga gitu. Nah, itu sih. Jadi aku perlu banyak mencari kosakata yang lebih sederhana, agar terus aku juga perlu mencari pendekatan yang lebih gimana sih pendekatan ketika audiensnya itu seorang ibu-ibu. Nah, gitu. Itu sih tantangan terbesar itu ketika seminar KKN. Oke, baik Kak Dini. Nah, tantangan terbesarnya waktu seminar KKM dan berarti kita harus lihat ke narasumber kita nih biar bisa menyesuaikan bahasa kita. Oke, oke deh. Terima kasih jawabannya Kak Dini. Nah, ini ada lagi yang mau nanya setelah aku nih. Oke, silakan Kak Putri memperkenalkan nama dan asalnya lalu sampaikan pertanyaannya kepada Kak Dini. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan oleh Kak Dini yang sangat bermanfaat dan sangat relevan dengan hal yang saya alami. Dan perkenalkan saya Salma Putri, alumni
Yayasan Kokalbe dan saya berasal dari Kalimantan Utara. Jadi begini Kak Dini, memang di kampus saya sendiri itu saya beberapa kali memang disuruh menjadi MC gitu, misalnya MC dari acara prodi dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang memang dosennya itu tipe dosen yang ketika memberikan tugas itu di H-1 gitu dan mereka meminta kita untuk ketika membawa dalam acara harus have fun, harus membuat sesuatu hal yang menarik, tetapi itu di H-1. Nah, saya memiliki kesusahan. Yang pertama adalah ide bagaimana saya memancing audiens untuk bersemangat dan yang kedua agar apa yang saya sampaikan itu atau apa yang saya ungkapkan ketika menjadi Master of Ceremony itu tidak garing seperti itu dan itu sangat susah sekali apalagi di H-1 ketika Kak Didi mengatakan bahwasanya tadi kita perlu berlatih, tapi jika dalam peristiwa seperti ini kira-kira hal apa yang perlu kita tingkatkan atau kita pelajari lebih lanjut untuk mencapai Master of Ceremony atau public speaking yang lainnya itu lebih efektif begitu. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Putri atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya Kak Dini, saya persilakan untuk menjawab ya. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Kak Putri atas pertanyaannya. Nah, di sini mungkin tantangan bagi seorang Master of Ceremony ya, bagaimana cara mengajak audiens karena kesusahan gitu ya, supaya lebih interaktif dan sebagainya. Nah, seperti yang aku bicarakan di materi sebelumnya bahwa public speaking ini bukan tentang bakat yang kita miliki yang sudah ada tertanam di dalam diri gitu. Jadi tidak emang jadi memang tidak bisa langsung spontan keluar. Apalagi permintaannya itu di hari H, kita harus seperti ini. Memang tidak bisa seperti itu gitu. Tapi semua itu akan tercipta melalui kebiasaan. Nah, mungkin Kak Putri, kalau misalkan Kak Putri em, tidak ada persiapan untuk menjadi Master of Ceremony, eh, Kak Putri bisa mempunyai bekalnya itu melalui kebiasaan-kebiasaan yang sudah Kak Putri lakukan sebelumnya gitu. Bisa melalui kebiasaannya itu tidak bisa tidak tidak hanya melalui pengalaman secara langsung menjadi Master of Ceremony, namun kebiasaan itu bisa didapatkan ketika Kak Putri melihat contoh di video-video tutorial bagaimana supaya audiens itu interaktif dan mengajak audiens supaya rame gitu ya acaranya. Nah, itu bisa ditiru gitu oleh Kak Putri. Apalagi kan zaman sekarang tuh kan teknologi sudah canggih, sudah banyak tutorial bagaimana mengajak audiens supaya lebih rapi, lebih rame. Nah, itu bisa diaplikasikan oleh Kak Putri sendiri. Meskipun acaranya permintaannya itu di hari H gitu ya, tidak ada persiapan sebagai macam, itu tuh bisa bisa kita lihat secara beberapa menit melalui teknologi gitu lewat handphone gitu. Seperti itu sih tips dari aku. Oke, terima kasih jawabannya Kak Dini. Nah, dari Kak Putri sendiri, apakah ada pendalaman? Sudah Kak, sudah sangat mengerti karena memang adalah ketika saya melakukan Master of Ceremony itu saya sering terpaku juga pada teks sehingga saya juga tidak terbiasa gitu karena terlalu berpaku pada teks dan dari jawaban Kak Dini sangat membantu saya akan hal itu. Terima kasih Kak Dini. Sama-sama Kak. Oke, terima kasih Kak Putri dan Kak Dini atas pertanyaan dan jawabannya. Nah, masih ada satu kesempatan lagi nih buat sahabat kakak yang mau bertanya. Boleh di boleh untuk bertanya di komen, boleh sampaikan pertanyaan di chat di Zoom ini atau raise hand nih sahabat kakak. Masih ada waktu nih buat kita menggali lebih banyak insight mengenai berbicara di depan umum. Ayo sahabat kakak silakan untuk bertanya, jangan malu-malu ya. Sepertinya belum ada yang mau nanya nih Kak Dini. Aku mau nanya lagi boleh nggak? Aku juga jujur pengen belajar banyak dari Kak Dini. Boleh dong Kak Medi, silakan. Oke, nah gimana nih Kak Dini?
pesan dari Kak Dini atau apa yang ingin Kak Dini sampaikan buat calon-calon Master of Ceremony, calon-calon pembicara nanti, calon-calon pemimpin nanti di masa depan mengenai cara berbicara yang baik di depan umum nih. Biar apa ya, biar kelihatan nggak panik, biar kelihatan nggak buru-buru, biar lebih santai. Nah, itu mungkin dari Kak Dini, gimana sih pesannya atau mungkin apa yang mau disampaikan buat kita? Silakan Kak Dini. Mungkin pesan dari aku sendiri gitu ya, bisa dibilang bagi adik-adik yang masih melakukan kuliah, bagi mahasiswa, mahasiswi, ataupun bagi teman-teman yang masih berkembang, aku mempunyai pesan bahwa kita itu harus berani untuk memulai. Kita itu harus berani untuk memulai aja dulu. Karena sesuatu bidang itu, apalagi public speaking, itu tuh tidak akan tercipta eh, otomatis langsung sempurna gitu. Otomatis dia bisa langsung lancar berbicara atau dia harus eh, apa sih bisa menjadi speaking yang hebat gitu. Tidak, karena aku sendiri pun, orang-orang hebat yang lain pun, semuanya bermula dari pemula yang masih belajar, yang masih gemetar lututnya gitu ya, ketika awal-awal berbicara di depan, ataupun belibet cara berbicaranya. Nah, kita tuh semua kuncinya harus berani untuk memulai. Karena dari kebiasaan itu, kebiasaan yang sudah dilakukan, pengalaman-pengalaman yang meskipun sedikit yang kita lakukan di saat masa perkuliahan atau mungkin di waktu sekarang yang kita mulai pun, itu akan membentuk kita siapa ke depannya gitu. Jadi tipsnya gimana coba supaya tidak berlibet dan tidak panik saat berbicara, yaitu kalian harus menata dari awal mulai. Kalian harus berani untuk coba, selanjutnya kalian melatih dan mengevaluasi sendiri bagaimana kekurangan dan yang harus kalian perbaiki. Nah, itu baru ke depannya kalian akan menjadi public speaking yang hebat, yang handal. Mungkin kalian bisa berpidato seperti presiden di depan banyak masyarakat, masyarakat dengan lancar dan sempurna gitu ya. Mungkin itu sih tips dari aku. Oke, makasih Kak Dini. Berarti buat teman-teman semua, buat sahabat kakak semua, yang penting kita udah coba dulu ya. Jangan takut salah gitu. Karena apa ya katanya, dari yang salah dulu baru kita bisa jadi handal ya Kak Dini. Gimana? Oke, nah Ya, betul, masih Kak. ada satu gini kesempatan buat sahabat kakak yang mau bertanya. Ayo, kesempatan terakhir satu orang lagi nih. Silahkan menggali insight sebanyak-banyaknya kepada Kak Dini. Ayo, satu orang yang mau bertanya, yang mau menyampaikan, ada yang mungkin, oh ternyata udah ada ya. Oke, Kak Nabila Pratiwi. Silakan Kak Nabila Pratiwi memperkenalkan diri, lalu menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Perkenalkan, nama saya Nabila Pratiwi S. dari Sulawesi Selatan. Pertanyaan saya itu, kadang kalau misalnya kita berbicara di depan umum, misalnya presentasi, itu kadang kita nggak bisa atur nafas, Kak. Adakah tipsnya untuk mengatur nafas? Karena biasanya kalau saya berbicara di depan umum, saya susah untuk mengatur nafas dan berakhir suaranya tidak jelas, gemetaran, dan ketika selesai bicara itu kayak ngos-ngosan. Jadi adakah tipsnya Kak kayak bisa ngatur bagaimana atur nafasnya? Mungkin itu aja. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Nabila atas pertanyaannya. Jujur aku juga relate ya. Nah, boleh langsung kita cari tahu jawabannya dari masternya. Silakan Kak Dini. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ini juga pernah aku alamin ya sebelumnya di saat public speaking. Nah, ternyata mengatur pernapasan itu berhubungan dengan cara kita berpikir, dengan mindset kita. Kita itu perlu, yang pertama itu kita perlu fokus dulu. Fokus dulu terhadap pesan yang akan kita sampaikan. Bukan fokus ke rasa takut. Kalau misalkan kita fokusnya ke rasa takut, kita juga akan bernapas tidak teratur, ngos-ngosan. Nah, itu juga akan berpengaruh. Kalau misalkan kita fokusnya terhadap pesan, terhadap apa yang akan kita bicarakan, itu juga akan membawa pernapasan kita menjadi lebih santai. Setelah kita fokus terhadap pesan yang akan kita sampaikan, kita mulai untuk bernapas
dengan tenang gitu ya. Tarik nafas, buang. Mungkin yang disampaikan aku tadi dalam materi, ketika kita berbicara, ketika kita lupa, kita itu perlu jeda. Boleh kalau kita mengambil jeda. Eh, tidak tidak sepenuhnya public speaking itu seperti speed reading tadi ya, berbicara di waktu. Nah, kita tuh jangan ke distract oleh itu, Kak. Kita tuh harus benar-benar fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi terhadap pernapasan pun itu akan terbawa lebih tenang, lebih rileks seperti itu. Oke, terima kasih Kak Dini jawabannya. Dari Kak Nabila sendiri, apakah ada pendalaman mungkin? Udah Kak, udah jelas. Makasih Oke, Kak. udah jelas. Oke, terima kasih juga Kak Nabila. Jujur makasih banget Kak Dini buat insight-nya hari ini. Aku jadi tahu, oh ternyata kita tuh harus pelan-pelan dan mulai mencoba dulu ya. Jujur kadang kan waktu mau start buat ngomong, start buat berdiri di depan umum tuh kita udah takut kayak, aduh aku takut diketawain nih, aku takut salah ngomong, nanti malu-maluin gimana. Tapi ternyata kuncinya kita harus coba dulu ya Kak, biar tahu apa yang bisa kita perbaiki. Nah, sahabat kakak, terima kasih buat sesi diskusinya yang udah aktif banget nih. Di sini kita udah dapat banyak banget cerita dan pengalaman dari Kak Dini yang aku yakin setelah ini kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Nah, harapannya aku dan sahabat kakak setelah Alumni Talks episode 3 ini, kita mulai belajar untuk memberikan kesan pertama yang baik, serta kita juga mulai berani buat berbicara di depan umum, buat kesiapan kita terjun nanti di dunia profesional nih. Nah, sahabat kakak, aku sekali lagi mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Dini juga dan sahabat kakak juga semuanya yang sudah antusias ya selama acara kita hari ini. Baik nih sahabat kakak, sebelum kita berpisah dengan Kak Dini, eh, aku dan sahabat kakak semua, serta Kak Dini, kita harus mendokumentasikan kegiatan kita hari ini. Tentunya harus ada momennya, biar ada kenang-kenangan gitu loh. Ternyata kita udah pernah sharing-sharing bareng nih sama Kak Dini. Oke, buat sahabat kakak yang belum on cam, yuk on cam sekarang. Kita mau foto-foto, siapin pose terbaik kalian. Ayo, sahabat kakak, silakan on cam. Tunjukin senyum termanis kalian, pose terbaik, dan antusias kalian terhadap acara kita hari ini. Ayo, segera di on cam. Oke. Nah, untuk dokumentasi ini bakal aku pandu, tapi aku serahkan buat dokumentasinya kepada tim media ya, Kakak. Oke, semuanya udah siap ya? Siapkan gaya kalian yang paling baik. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi untuk slide selanjutnya nih. Semuanya tetap gaya ya. Satu, dua, tiga. Oke, kayaknya satu kali lagi nih. Biar nambah semangat, biar nambah. Makin senyum lah, close up. Senyumnya yang close up. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih sahabat kakak. Kita udah ngambil momen bareng-bareng dan selanjutnya kita bakal ada evaluasi nih. Nah, selanjutnya silakan sahabat kakak untuk bisa mengisi link evaluasi berikut sebagai bukti kehadiran dalam acara Alumni Talks ini nih. Selain itu, pengisian form ini akan menjadi syarat untuk sahabat kakak semua bisa menerima e-certificate dari acara malam malam hari ini nih. Jadi, pastikan sahabat kakak mengisi form ini sebelum deadline ya sahabat kakak. Oke deh, sekali lagi ada pengumuman yang aku mau sampaikan bahwa aku ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada sahabat kakak semua yang udah setia ikutin kita nih dari awal acara sampai akhir. Udah aktif-aktif juga, udah sharing juga, dan udah berani untuk mencoba. Semoga After Alumni Talks ini memberikan banyak hal baik nih buat kita semua. Nah, jangan lupa kalau kita bakal bertemu lagi di episode berikutnya ya sahabat kakak. Kalau sahabat kakak kangen dan mungkin pengen lihat ilmu menarik apa saja yang udah kita bagiin hari ini, bisa sahabat kakak ke YouTube
kau Kalbe Foundation ya, dijamin sahabat kakak akan dapat ilmu seru dan bermanfaat dari para alumni keren. Nah, di YouTube itu sahabat kakak bisa juga mengakses alumni talk yang dari minggu lalu nih, dari episode 1 dan 2. Oke deh sahabat kakak, informasi terakhir aku mau sampaikan juga bahwa sahabat kakak bisa follow media sosialnya kakak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang rangkaian Alumni Talks di tahun depan atau kegiatan lainnya seperti webinar dan program beasiswa. Nah, terima kasih banyak sahabat kakak semua atas kehadiran dan kegembiraannya dalam Alumni Talks kita kali ini. Terima kasih juga kepada Kak Dini yang telah membersamai kita hingga akhir acara. Nah, sebelum tutup, aku punya pantun nih sahabat kakak. Nanti bisa dijawab cakep ya. Oke, kita mulai ya. Buah nanas, buah pepaya. Cakep. Cakep. Disimpan rapi di dalam peti. Cakep. 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 Acara Alumni Talks episode 3 sudah selesai ya. Mari makan karena lapar nih. Dadah, hehe. Udah gak nyambung ya, maaf ya sahabat kakak. Dadah. Oke, akhir kata selamat malam dan sampai jumpa di Alumni Talks berikutnya.